Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai makalah yang kami buat untuk memenuhi tugas literasi digital oleh dosen pengampu Bapak Diki Zakaria. Makalah yang kami buat mengenai analisis perkembangan penelitian pemantauan kualitas udara berbasis IoT dan analisis data real time dalam 10 tahun terakhir. Makalah ini membahas jurnal-jurnal yang membahas mengenai pemantauan kualitas udara. Di kelompok 12, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Kayla Ashifa. Nama saya Aulia Alfa Zahron. Nama saya Muhammad Arya Lukman Hakim. Nama saya Burhan Abdurrahman. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai makalah ini dimulai dari yang pertama yaitu Arya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Muhammad Arya Lukman Hakim. Di sini aku bakal menjelaskan di bab 1 pendahuluan sesuai dengan tema yang sudah disebutkan oleh teman saya. Latar belakang ini menjelaskan kualitas udara yang optimal memiliki peran krusial dalam menjaga kesehatan manusia serta keseimbangan ekosistem. Namun dalam beberapa dekade terakhir, aktivitas industri, transportasi, dan urbanisasi yang semakin meningkat telah berkontribusi terhadap lonjakan emisi gas yang berbahaya. Contohnya seperti karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen dioksida, serta partikel debu halus seperti PM10 dan PM2.5. Saat ini teknologi Internet of Things atau yang disebut IoT semakin banyak digunakan dalam sistem pemantauan kualitas udara guna memperoleh data secara real-time dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Serta sistem berbasis IoT ini memungkinkan pengumpulan pemantauan serta analisis data lingkungan secara otomatis dan berkelanjutan. Adapun makalah ini akan membahas berbagai penelitian yang telah dilakukan dalam satu dekade terakhir terkait sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT. Pembahasan ini mencakup tren penelitian, perangkat sensor yang digunakan, metode komunikasi data, serta platform pemrosesan informasi, serta tantangan dan solusi yang telah diusulkan dalam berbagai studi terdahulu. Adapun rumusan masalah ini berdasarkan latar belakang di atas, maka ini akan mengkaji beberapa pertanyaan, yaitu pertama, bagaimana perkembangan penelitian terkait sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT dalam 10 tahun terakhir. Lanjut, apa saja teknologi dan metodologi yang telah digunakan dalam pemantauan kualitas udara berbasis IoT, serta seberapa efektif sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT dibandingkan dengan metode pemantauan konvensional. Adapun tujuan penelitian makalah ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan penelitian terkait sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Lanjut, menganalisis berbagai teknologi, metode, dan perangkat yang telah diterapkan dalam penelitian terkait pemantauan kualitas udara. Nomor 3, mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta solusi yang telah dikembangkan dalam sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT. Nomor 4, mengevaluasi efektivitas penerapan sistem pemantauan udara berbasis IoT dalam berbagai sektor serta dampaknya terhadap kebijakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lainnya khususnya bagi peneliti sebagai referensi untuk pengembangan lebih lanjut dalam sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT. Adapun bagi masyarakat memberikan informasi mengenai pentingnya pemantauan kualitas udara serta dampaknya terhadap kesehatan. Lalu bagi pemerintah dan industri memberikan wawasan mengenai teknologi pemantauan udara yang dapat diterapkan dalam kebijakan lingkungan serta strategi pengendalian pencemaran udara. Di bab 2 ini, landasan teori membahas tentang pentingnya kualitas udara dan dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
Polusi udara disebabkan seperti beberapa aktivitas, seperti aktivitas industri dan transportasi, yang dapat mengurangi harapan hidup dan meningkatkan resiko penyakit pernafasan dan penyakit lainnya. Oleh karena itu, pemantauan kualitas udara sangat diperlukan. Seperti itu. Nah, di bawah ini adalah sampel data yang mengenai kualitas udara gitu ya. Di sini ada beberapa sampel dari 10 tahun terakhir gitu. Dari 2014 hingga 2025, 11 tahun ya berarti. Nah, di sini kita bisa melihat grafiknya seperti ini gitu. Hampir rata gitu setiap tahunnya, lalu tetapi ada peningkatan di tahun 2018 dan tahun 2022. Dan kita melihat kalau misalnya 2023 hingga 2025 itu sedikit menurun grafiknya. Oke. Nah, selanjutnya ada metode-metode untuk pemantauan kualitas udara. Yaitu yang pertama ada metode manual, yang dimana metode manual ini terbagi menjadi dua, ada passive sampler dan grab sampler. Seperti itu. Nah, lalu ada teknologi untuk kita memonitoring kualitas udara menggunakan metode modern, yang dimana metode modern ini itu bisa disambungkan dengan teknologi seperti IoT. Nah, karena teknologi modern ini cara kerjanya adalah menggunakan sensor. Nah, karena menggunakan sensor, di sini ada beberapa sensor yang bisa kita gunakan untuk pemantauan kualitas udara. Yang pertama, sensor MQ135 dia yang dapat memonitoring gas dari amonia dan SO2, sulfur dioksida. Selanjutnya, ada sensor BME 680 yang dimana sensor ini dapat memonitoring gas lainnya seperti senyawa organik dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada sensor MICS 6814 yang dimana ini ada beberapa indikasi parameter yang bisa dia ambil seperti CO, NH3 dan NO2. Nah, selanjutnya untuk sistem komunikasi data di sini kita menggunakan dua dua metode, yaitu LoRa dan MQTT, yang dimana dikarenakan kita tahu ada beberapa tempat yang tidak bisa kita jangkau menggunakan akses internet seperti pedalaman, kota, pedesaan dan lain-lain. Oleh karena itu, kita memanfaatkan teknologi dari edge computing atau LoRa sebagai komunikasi awal yang nantinya dari alat akan diterima oleh receiver yang berada di akses internet gitu ya, di pusat kota, yang nanti semua data dari si node ini atau si alat ini akan mengirimkan ke receivernya, dan nanti ya, di receivernya akan meneruskan ke cloud menggunakan protokol MQTT seperti itu. Oke, ini adalah protokol MQTT, yang dimana MQTT adalah kepanjangan dari Message Querying Telemetry Transport seperti itu. Oke, baik. Di sini saya Burhan Abdurrahman akan menjelaskan bab 3, yaitu mengenai pembahasan dari makalah ini. Yang pertama, 3.1 tren penelitian dalam 10 tahun terakhir. Secara ringkas, dalam 10 tahun terakhir, penelitian tentang pemantauan kualitas udara semakin pesat berkembang berkat teknologi AI dan IoT. Salah satunya adalah contoh penelitian di Malaysia yang menggunakan AI untuk memprediksi polusi PM2.5 dengan akurasi yang sangat tinggi. Hasilnya, sistem ini bisa mengidentifikasi faktor-faktor seperti kelembapan dan kecepatan angin sesuai penyebab polusi. Di India, penelitian lain menemukan bahwa partikel PM2.5 mengandung bahan berbahaya seperti sulfur dan industri dan logam berat dari kendaraan. Temuan ini menunjukkan pentingnya sistem pemantauan modern untuk mengatasi polusi yang semakin kompleks. Oke, berikutnya yaitu 3.2 tentang perbandingan metode pemantauan kualitas udara yang secara konvensional dan juga modern. Metode lama seperti pengambilan sampel udara dan analisis lab masih akurat, tetapi membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya yang tinggi. Sementara itu, metode modern berbasis IoT dan AI menawarkan banyak keunggulan, seperti data-data yang real-time, biaya yang lebih murah, dan juga cakupan area yang lebih luas. Contohnya, sensor seperti MQ135 dan BM680 dapat mengukur polusi secara langsung dan mengirim data ke cloud. Selain itu, AI dapat memprediksi tingkat polusi secara sangat akurat, bahkan lebih baik daripada metode tradisional. Namun, kombinasi kedua
Metode ini menggunakan sensor dan pemantauan cepat dan juga lab untuk validasi merupakan solusi yang terbaik. Oke, berikutnya adalah 3.3 implementasi teknologi dalam pemantauan kualitas udara. Pemantauan kualitas udara menggunakan teknologi AI dan IoT tidak hanya membuat pemantauan lebih efisien, tetapi juga membantu dalam pengambilan keputusan. Misalnya, dengan menggabungkan data dari satelit dan juga sensor darat, kita dapat memetakan solusi di seluruh kota secara detail. Selain itu, sistem ini bisa memberikan peringatan dini jika ditemukan kadar logam berat atau polutan yang berbahaya. Pemerintah dan industri dapat menjadikan atau menggunakan data-data ini untuk membuat kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk mengatasi atau mengendalikan polusi udara. Oke. Berikutnya ada 3.4 mengenai tantangan dan solusi dalam pemantauan kualitas udara berbasis teknologi. Tentunya, walaupun teknologi semakin canggih, pemantauan udara masih memiliki tantangan. Salah satunya adalah akurasi sensor yang bisa terganggu oleh kondisi lingkungan. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan kalibrasi sensor secara berkala. Tantangan lain adalah keterbatasan dalam mendeteksi bahan kimia tertentu, seperti logam berat. Solusinya adalah untuk menggunakan peralatan lab yang lebih canggih dan bekerja sama dengan berbagai pihak agar lebih efisien. Contoh berbagai pihak itu seperti pemerintah, industri, dan juga seperti para peneliti agar menjadi lebih efisien dan juga lebih comfortable. Oke, mungkin sekian untuk bab 3 dan bab 4 akan dilanjutkan oleh Kayla Asifa. Oke, saya akan melanjutkan menjelaskan. Saya akan melanjutkan membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hal yang sudah teman-teman saya jelaskan. Jadi, makalah ini merupakan hasil dari penelitian dan juga jurnal-jurnal selama 10 tahun terakhir mengenai pemantauan kualitas udara di bidang IoT, kecerdasan buatan, dan juga machine learning. Selain itu, juga di sini dijelaskan mengenai metode-metode apa saja yang digunakan. Nah, pengembangan sistem penelitian lebih lanjut juga diperlukan nih untuk pengembangan sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT yang lebih akurat, efisien, dan terjangkau. Peningkatan akurasi sensor melalui kalibrasi berkala dan pengolahan data yang lebih canggih, integrasi teknologi AI dan machine learning dapat meningkatkan kemampuan prediksi dan analisis data kualitas udara. Kolaborasi juga sangat diperlukan antar sektor akademik, industri, dan pemerintahan untuk memperkuat infrastruktur pemantauan kualitas udara. Penelitian memberikan informasi mengenai pentingnya pemantauan kualitas udara serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Industri dapat juga mengadopsi teknologi pemantauan berbasis IoT untuk mengurangi dampak polusi udara dari yang mereka sebabkan. Penelitian ini juga memberikan wawasan mengenai teknologi pemantauan udara dapat menggunakan data dari sistem pemantauan untuk kebijakan lingkungan yang lebih berbasis bukti yang dapat diterapkan dalam kebijakan lingkungan serta strategi pengendalian pencemaran udara. Dengan pemanfaatan model machine learning juga, sistem prediksi kualitas udara dapat memberikan informasi yang lebih akurat serta membantu dalam pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih tepat. Kebijakan lingkungan harus didukung dengan regulasi yang mengharuskan pemasangan sensor kualitas udara di area industri dan perkotaan padat. Pemerintah dan industri dapat menerapkan teknologi pemantauan udara dalam kebijakan lingkungan serta strategi pengendalian pencemaran udara. Nah, berikut adalah kesimpulan dan saran dari makalah ini. Sekian, terima kasih. Kemudian saya akan membahas mengenai Mendeley dan juga visualisasi data. Oke, sebelum dimulai, saya akan menjelaskan mengenai platform yang kami gunakan untuk menyusun makalah ini. Kami menggunakan platform OneDrive. Kenapa menggunakan OneDrive? Karena OneDrive dirasa fitur-fiturnya mirip dengan Oke teman-teman, di sini aku bakal menjelasin fungsi dari heading dan cara kerja heading itu seperti apa. Saya akan menjelaskan secara singkat.
Fungsi dari heading ini untuk memudahkan kita dalam menavigasi setiap judul yang telah kita beri heading pada dokumen kita. Misalnya seperti ini. Di sini kita saya ingin pindah ke halaman bab 1 atau bab 2. Nah, contohnya seperti itu. Lalu saya ingin pindah ke bab 3. Jadi kesimpulannya di sini ketika kita sudah membuat heading, otomatis ketika kita ingin mencari halaman yang sedang kita cari ataupun kita ingin cari gitu ya. Namun semisal kita mencari halaman tersebut dengan manual, seperti kita menggerakkan mouse kita seperti ke bawah seperti ini, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Tidak seperti kita sudah membuat heading, kita akan membuat lebih mudah, otomatis. Seperti kita di halaman bab 1 ini, kita akan pindah ke bab 2. Hanya perlu mencet di navigation ini, maka akan muncul di halaman yang sedang kita tuju. Adapun selain fungsi ini juga menjadikan tulisan kita ini menjadi lebih terstruktur dan tertata rapi. Misalnya di sini pada halaman judul bab kita kategorikan sebagai heading 1. Di judul bab ini kita kategorikan sebagai judul 1. Lalu untuk di subbab atau 2.1 ini kita kategorikan sebagai heading 2 atau judul 2. Lalu untuk sub-subbab seperti ini 2.2.1 ini dikategorikan menggunakan heading 3 atau judul 3 dan seterusnya. Untuk fungsinya sendiri sudah cukup. Kita akan lanjut ke cara kerja si heading ini. Oke teman-teman, di sini aku mau lanjutin lagi cara membuat si headingnya. Sebelum dilanjut, kita membuat dulu modifikasi dulu atau diedit dulu di setiap heading ini. Heading pertama, heading kedua, dan heading ketiga, judul, subbab, dan sub-subbabnya. Untuk judul 1 ini atau heading pertama kita edit dulu. Nah, di judul ini kita menggunakan fontnya itu 14, lalu Times New Roman, lalu di bold, lalu ini otomatis sesuai dengan device masing-masing. Untuk di judul ini kita menggunakan di tengah ya untuk si judul ini. Oke, cukup. Lanjut di bagian heading 2 atau subbab, kita edit dulu untuk ini subbab ini. Di sini kita menggunakan fontnya 12, lalu di bold, terus menggunakan Times New Roman, lalu ini menggunakan rata kanan kiri. Ini otomatis sesuai device masing-masing. Oke, cukup. Lalu di subbab ataupun judul 3 kita edit dulu. Nah, di subbab ini sama seperti subbab, menggunakan Times New Roman, fontnya 12, di bold, rata kanan kiri. Oke, lanjut aja. Kita sudah mengedit semua yang kita butuhkan dari heading pertama hingga heading ketiga. Nah, heading pertama ini
kategorikan untuk bab atau judul. Kita hanya menekan kursor di bagian yang kita bakal heading, pencet di sini, lalu kita pencet ini pertama. Nah, lalu di navigation ini akan muncul bab 1 di halaman ini, suatu pendahuluan. Dilanjut, nah sini kita tulis misalkan nah ini kita akan membuat subbabnya. Kita akan menekan kursor di mana saja, yang penting di bagian sini, lalu menekan heading 2, lalu kita tulis penomorannya 1, 2, 3. Oke, sudah. Ini untuk subbab 1.3, 1.2, dan 1.1. Dan ini bab 1 yang seperti tadi sudah saya jelaskan, judul 1 atau heading pertama. Lalu kita akan menjelaskan di bagian sini. Kita hanya perlu memasukkan judulnya ataupun apa yang kita mau isikan dalam subbabnya ini. Kita di 2.2.2, lalu kita menekan heading 3 ini, lalu akan muncul di navigation ini. Oke, caranya sama aja seperti yang sudah saya jelaskan, maupun di judul 1, heading 1, di bab 1. Lalu satu contoh lagi di sini belum termasuk di heading navigation di sini karena belum ada, dan ini pun belum di-headingkan, maka di sini pun belum otomatis belum ada di navigation ini. Kita hanya perlu menekan kursor di sini, lalu pencet di heading pertama, maka di navigation ini pun muncul otomatis muncul di sini. Oke teman-teman, untuk cara kerjanya mungkin sama saja seperti itu untuk subbab dan judul, lalu subbab. Mungkin cara seperti itu. Dengan adanya heading ini tuh akan memudahkan ketika kita mengisi si daftar isi ini. Nah, oke. Di sini Aufa akan menjelaskan mengenai caption, yang dimana caption ini adalah salah satu fitur dari Microsoft Word yang sangat berguna pada saat kita ingin membuat karya tulis ilmiah. Oke, yang dimana caption tersebut akan memberikan keterangan pada suatu gambar atau suatu tabel gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini ada gambar dan ada keterangan. Nah, ini adalah caption ya, teman-teman. Nah, fungsi dari caption ini tidak hanya sekedar memberikan keterangan, tetapi bisa juga memberikan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar secara otomatis. Jadi sangat berguna bukan caption? Nah, gimana cara membuatnya? Begini caranya. Yang harus kita cari pertama kali yakni pertama benar gambar. Kalian bisa cari misalnya picture di sini atau cari di internet. Misalnya di sini saya ingin mencari gambar dari MQTT, kita cari aja MQTT.
Nah, oke, yang di mana? Nah ini deh MQTT logo. Nah, misalnya saya ingin memasukkan gambar dari MQTT logo ini, gitu ya. Kita bisa copy image, tinggal masukkan ke sini. Lalu ukurannya kita sesuaikan, gitu ya. Misalnya segini, segini. Nah, lalu cara memberikan captionnya bagaimana? Kita bisa klik kanan, lalu insert caption. Nah, kita bisa masukin nih, misalnya labelnya, karena eh, ya gitulah ya, label dari gambar tersebut. Misalnya ini gambar di bab 2, kita masukin gambar bab 2, lalu positionnya misalnya di bawah untuk gambar. Kalian juga bisa menambahkan label, dan misalnya kalian pengen advance nih, pengen secara otomatis kalian bisa masukkan ke numbering gitu ya. Karena saya main simpel, jadi tulis aja gambar 2 yang menandakan gambar dari bab 2. Udah gitu aja. Oke, kita bisa oke. Nah, di sini udah otomatisasi nih mengurutkan. Ini 2,6, 2,62, gambar 2, eh, gambar 2 gambar bab 2 ke 6 gitu ya. Gambar dari bab 2 yang ke-6. Nah, sedangkan ini gambar dari bab 2 yang ke-7. Misalnya, kita beri nama aja MQTT logo, MQTT aja deh. Oke, udah beres. Nah, mudah sekali kan bikin caption. Nah, untuk tabel gimana? Nah, untuk tabel nanti akan dibuat secara seperti ini. Misalnya, nah ini di implementasi deh. Kita bisa enter, kita masukkan suatu tabel gitu ya. Misalnya tabel terdiri dari apa ya? Nomor, nama, implementasi. Ini aja deh, nama daerah misalnya. Nama daerah dan tanggal gitu ya. Tanggal. Oke, ini bisa ketengahin. Misalnya nomor 1. Oke, kita bisa kecilin. Nah, nama daerahnya itu Kota Bandung misalnya. Terus tanggal implementasinya. Tanggalnya di berapa ya? 30 Februari deh. Februari 2020 gitu ya. 2025. Oke, terus Purwakarta, Kabupaten Purwakarta misalnya. Purwakarta. Bisa implementasi di 40 April gitu ya. 2025. Nah, oke. Jadi ini adalah suatu tabel gitu ya. Tabel dari implementasi gitu ya, rencana implementasi. Nah, kita bisa cara memberikan caption ini sangat mudah. Kita tinggal blok aja tabelnya. Lalu kita bisa memberikan insert caption. Nah, seperti yang tadi, seperti yang gambar, kita bisa pilih nih tabelnya tabel berapa dan seterusnya gitu ya. Oke, harusnya ini muncul sih caption ini, cuman karena entah yang ngebug ya, mungkin karena ini disatukan dengan Mendeley, sedangkan Mendeley-nya itu nggak ada di saya gitu, file Mendeley-nya. Jadi, oke gitulah ya. Oke, di sini kalau kalian pengen menambahkan gitu ya, bisa tambahin new label. Oke, karena saya sudah menambahkan tabel untuk bab 3, yaitu tabel 3. Ya udah. Nah, untuk positionnya biasanya ya, kalau menurut KTI itu berada di atas ya, kita bisa sesuaikan aja above di atas. Lalu misalnya tabel 1 rencana implementasi. Oke. Lah, kok nabrak? Bentar ya, ini sepertinya ada suatu bug. Oke, gak apa. Di manual gini. Oke, tabel 1. Oke. Ups. Wish. Ntar ini kok jadi gini ya? Ini kita coba. Modern. Udahlah. Kok jadi ngebug ya? Udah deh. Kurang lebih seperti itu ya, modern gitu ya. Bisa tinggal kita bold. Maka di sini akan menjadi tabel 3.2. Nah, begitu ya kurang lebih. Aduh. Oke, cara implementasinya, caranya cukup mudah. Pertama, kita mulai dari gambar nih. Kita klik pada daftar gambar, lalu kita pergi ke reference, lalu kita update tabel. Caranya kita klik. Nah, oke, di sini ada update entire table. Nah, ini tinggal satu klik aja gitu ya. Sambil merem juga.
maka udah. Lah kok update tabel? Oh, salah teman-teman. Salah. Iya, malu-maluin. Update entire tabel. Nah, seperti ini. Gambar 2.7 MQTT. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk bagian ini nih. 3.1. Jadi kita bisa klik. Kita bisa pergi ke reference. Lalu update tabel. Oke. Oke, di sini kita update table dulu. Hilang kan? Oke, kita tinggal insert. Terus tabel ketiga. Ini jangan di refresh deh. Tabel, insert tabel ketiga. Jebret. Iya, jangan di sini deh. Insert tabel ketiga. No. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa dihilangin aja ini spasinya. Ya, hilang semua. Nah, gini aja blok. Enter. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi udah secara otomatis menambahkan daftar tabel dan daftar gambar. Oke. Begitu. Nah, untuk daftar isi bagaimana? Nah, untuk daftar isi, kalian tinggal sesuaikan aja. Caranya ini bagian heading, karena udah dijelasin di awal gitu ya tadi bagian heading. Kita coba hapus dulu deh ini. Hapus ya. Yep, udah hapus kan ini? Oke. Oke, udah hapus. Nah, daftar isi ini kita bisa pergi ke reference, lalu kita table of content, dan pilih aja yang ini. Oke, jebret, beres. Udah secara otomatis gitu ya. Ini kita bisa hapus, lalu kita bisa sesuaikan ya. Ini karena kenapa ada spasi seperti ini, karena di bagian sininya ada spasi gitu ya, ada spasi gitu, ada tab dah, itu tinggal disesuaikan aja. Ini bisa di secara manual gitu ya untuk ininya. Jadi meskipun udah otomatis, itu nggak full otomatis, masih kita bisa adjustment secara manual sehingga bisa lebih customisasi. Oke, jadi itu aja penjelasan dari caption pertabelan gitu ya, pertabelan dari saya, dari caption, caption gambar, caption tabel, dan daftar gambar, daftar tabel, daftar isi, cara menambahkannya bagaimana, cara mengupdate-nya bagaimana. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Mendeley dan juga visualisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Mendeley dan juga visualisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Mendeley dan juga visualisasi data dari makalah ini. Oke, pertama kami menggunakan platform OneDrive untuk Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Mendeley dan juga visualisasi data dari makalah ini. Pertama, kami menggunakan platform OneDrive sebagai aplikasi atau juga website yang Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Mendeley dan juga visualisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Mendeley dan juga visualisasi data dari makalah ini. Oke, pertama kami menggunakan OneDrive sebagai aplikasi atau website sharing yang kami gunakan untuk mengedit makalah ini secara bersama-sama. Karena kami bekerja secara remote atau dari rumah masing-masing sehingga tidak dapat bekerja sama secara langsung, maka kami menggunakan platform ini. Kenapa kami memilih OneDrive daripada Google Docs ataupun yang lainnya? Karena OneDrive ini sendiri punya fitur yang kurang lebihnya itu sama dengan Word. Ya, jadi shortcut yang ada di sini itu mirip dengan yang ada di Word. Seperti misalnya kalau di Google Docs itu kita tidak bisa langsung memencet Ctrl A untuk memilih semua teks, tapi di sini itu bisa. Jadi lebih memudahkan untuk membuat dan juga mengedit filenya. Nah, kemudian bagaimana dengan Mendeley dan juga referensi yang kami gunakan?
menggunakan platform OneDrive ini cukup kesulitan karena platform OneDrive ini merupakan platform yang tidak bisa terhubung dengan Mendeley, tidak seperti Word biasa, sehingga kami harus mendownload dulu filenya, lalu atau juga dari orang yang pertama kali mengirimkan OneDrive ini, dia harus membuat Mendeley-nya secara sendiri dan tidak bisa dibantu dengan yang lain. Mungkin itu juga salah satu kelemahan dari aplikasi Mendeley, yaitu belum bisa digunakan secara online. Tapi selebihnya untuk fitur lainnya, OneDrive ini terasa lebih mirip dengan Microsoft Word. Cuman untuk penomoran dan lain sebagainya, kami memutuskan untuk menggunakan Word biasa yang diedit oleh satu orang. Kemudian bagaimana cara kami mengumpulkan semua jurnal-jurnal ini? Pertama, kami membuat satu drive. Drive ini berisikan jurnal-jurnal yang kami gunakan. Jadi masing-masing dari kami mencari jurnal-jurnal, kemudian dikumpulkan dalam satu drive. Kemudian kami juga dibagi per babnya. Nah, setelah itu, karena Mendeley ini tidak bisa digunakan secara online, salah satu orang itu harus membuatnya, sehingga jurnal yang sudah digunakan itu dimasukkan lagi ke dalam file ini agar lebih mudah juga. Kemudian setelah file-file yang ini sudah dikumpulkan, barulah kita membuat referensinya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan penggunaan OneDrive itu sendiri. Oke, misalkan kita buat perancangan IoT gitu ya. Kemudian kita bisa share. Oke, sepertinya sedang error, jadi belum bisa. Oke, kita lanjut aja. Setelah file-file tersebut dikumpulkan melalui Google Drive, seperti ini, kemudian di-download dan juga dimasukkan ke dalam Mendeley. Nah, di Mendeley ini kita jangan langsung meng-add saja tanpa membuat folder. Kita membuat folder yang dinamakan dengan libdict, sehingga file-file dari jurnal-jurnal ini bisa dikelompokkan dan tidak tercampur dengan file-file yang lainnya. Setelah itu barulah diedit menggunakan Word biasa oleh satu orang. Oke, jadi ini semua sudah terhubung ya teman-teman dan juga Bapak. Oke, sudah terhubung. Ini juga bisa kita rubah. Ini kan tadi IEEE, kita bisa rubah ke IEEE, APA, dan lain sebagainya. Ini sudah terhubung dengan Mendeley. Caranya seperti apa? Caranya seperti yang sudah diajarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, seperti itu. Oke, kemudian kita akan lanjut membahas mengenai visualisasi data. Berikut merupakan 3 visualisasi data yang kami buatkan di file ini. Pertama adalah tabel dan juga ada perbandingan AQI per tahun dan juga ada perbandingan AQI per bulan. Jadi data-data ini kami peroleh dari salah satu kota di Indonesia. Nah, ini kami buat melalui Excel. Berikut merupakan data raw-nya. Sangat sulit untuk dibaca tentunya ya. Kemudian kami membuat perbandingan per tahunnya seperti ini menggunakan Excel. Kemudian juga kami buat grafiknya, grafik perbandingan per tahun dan juga perbandingan per bulan. Setelah itu untuk menambahkan file ini ke Word, kami tidak melakukan screenshot, tapi dipindahkan secara online gitu. Jadi ini tuh terhubung ke file Excel yang tadi, seperti itu. Nah, untuk Mendeley dan juga visualisasi data,
Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Oke, baik. Di sini selanjutnya kita akan membahas tentang penomoran, yang dimana penomoran untuk makalah kita di halaman pertama atau cover tidak diberikan penomoran. Dan untuk itu kami menggunakan fitur yang dinamai different first page, yang dimana dengan mengaktifkan fitur ini maka untuk di halaman pertama seperti cover tidak diberikan penomoran. Untuk berikutnya dari daftar isi hingga daftar tabel kami menggunakan penomoran angka Romawi, dan dari bab selanjutnya itu bab 1 pendahuluan hingga seterusnya kami menggunakan penomoran bilangan bulat. Di sini kita masih menggunakan Romawi, dan ketika di halaman pertama bab 1 menggunakan bilangan bulat kami taruh penomoran di bawah, dan untuk seterusnya kami menggunakan di pojok kanan atas 2, dan di setiap bab baru kami menggunakan penomoran di bawah tengah, dan untuk seterusnya di kanan atas. Mungkin untuk penomoran sekian. Dah, Dah, udah. dah. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok 12. Semoga bisa dipahami dan semoga semuanya dapat nilai A. Setuju. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.